Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ingin memenuhi janji aku untuk sharing tips and trik dalam menulis personal statement atau esai beasiswa talenta dari Kemdikbud. Jadi seperti teman-teman yang ketahui, bagi para scholarship hunter tentu udah pada tahu ya, ada yang namanya motivational letter, ada juga esai beasiswa atau personal statement. Overall itu tujuannya sama sih, untuk melihat seberapa siap kita dalam mendaftar beasiswa dan seberapa kuat tekad kita, gitu lah pokoknya. Jadi hari ini aku akan membagi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu diskusi mengenai tips and trick dalam menulis personal statement, dan di sesi kedua aku akan coba menulis esai on the spot. Jadi mungkin video ini rada lama, tapi insya Allah aku akan sharing ilmu berdasarkan dalam menulis personal statement, dan pada sesi kedua aku akan coba menulis personal statement on the spot. Mungkin durasi videonya bakal rada lama ya guys, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin, dan ini berdasarkan pengalaman aku dalam menulis beberapa esai beasiswa sebelumnya dan juga berdasarkan sumber-sumber lainnya. Jadi semangat guys, enjoy this video. Jadi pada sesi pertama kita akan membahas tips and trick dalam menulis personal statement, motivational letter, ataupun dengan nama lainnya. Jadi yang pertama kali kita harus mencermati poin-poin apa yang harus dilampirkan di dalam personal statement, yang biasanya itu di-mention di dalam guidebook. Contohnya ini adalah guidebook dari beasiswa talenta S1 yang meminta 1.500 sampai 2.000 kata. Seperti teman-teman lihat, ada terdapat 6 poin penting yang harus dilampirkan di dalam personal statement. Namun ada juga beberapa beasiswa yang tidak menyediakan poin-poin penting, jadi terserah kita bagaimana cara mengeksplorasinya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama itu adalah brainstorming idea, kemudian bikin list-list yang akan dibahas, tentukan ide pokok per paragraf, dan be specific. Hal ini sangat penting karena dalam menulis personal statement kita tidak boleh membahas satu topik yang terlalu luas atau bersifat bertele-tele. Kemudian hindari bahasa yang terlalu flowery, karena kita menulis personal statement bukan menulis puisi yang bahasanya harus kayak berbunga-bunga, tapi yang di sini perlu ditekankan adalah spesifik dan jelas jalan ceritanya bagaimana. Kemudian hubungkan semua list-list ide menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Ini sangat penting, berkesinambungan dan juga coherence. Dan metode yang biasa digunakan adalah metode SMART, yaitu specific, jadi topiknya spesifik, measurable, dapat terukur, achievable, karena di dalam menulis personal statement kita juga diminta untuk menulis future plan, di mana planning kita itu harus dapat setidaknya bisa diraih lah gitu. Jadi bukan hal-hal yang bersifat fiktif, misalnya pengen terbang menjadi superhero, enggak kayak gitu. Terus juga harus time bound, jadi jelas gitu kira-kira kita memiliki planning jangka pendek sama planning jangka panjang, dan juga dapat diperkirakan kapan kita dapat achieve future plan-nya gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah proofread. Dan juga yang perlu disampaikan bahwa poin-poin penting ini bisa kita tulis secara acak. Misalnya yang pertama itu kita malah menceritakan masalah urgent dulu, kemudian baru deskripsi. Boleh acak-acakan, tapi itu disesuaikan dengan bagaimana selera dan cara kita membuat satu cerita yang utuh. Biasanya aku di paragraf 1 itu perkenalan secara singkat aja sih, kemudian disambung dengan masalah urgent yang ada di lingkungan, di Indonesia, ataupun masalah pribadi kita. Yang pertama adalah carilah masalah yang sesuai dengan jurusan dan juga di masa depan kita berkeinginan untuk berkontribusi di bidang tersebut. Kemudian masalahnya itu harus spesifik, jangan bertele-tele, terlalu bias, meluas. Misalnya, harusnya itu berfokus pada peningkatan penguasaan dan produksi teknologi kesehatan di Indonesia, meningkatkan teknologi bla 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 gitu. Jangan hanya meningkatkan kesejahteraan Indonesia, memajukan Indonesia, membuat Indonesia lebih maju. Jadi apa gitu? Memajukan Indonesia di bidang apa? Jadi harus diceritakan spesifiknya bagaimana.
Kemudian masalahnya juga bisa berasal dari pengalaman pribadi. Namun kita dapat mendapatkan pembelajaran ataupun motivasi untuk belajar lebih lanjut. Misalnya teman-teman pernah tergabung dalam suatu proyek, volunteering ataupun magang, kemudian mendapati masalah dan teman-teman ingin memberikan solusi, tetapi kita tidak tahu ilmunya. Jadi kita harus belajar dulu, harus kuliah dulu ke universitas A yang provide jurusan tersebut. Kemudian juga harus sertakan sumber atau data yang valid, bisa dari jurnal penelitian atau teman-teman langsung meneliti ke lapangan ataupun hasil wawancara dari stakeholders di daerah. Pada paragraf kedua, teman-teman bisa mendeskripsikan diri lebih detail lagi dan give the best first impression tentang diri teman-teman. Yang pertama itu bisa mendeskripsikan diri dengan menampilkan keunikan dibandingkan kandidat lainnya dan apa yang menjadi nilai plus dari teman-teman yang lain. Nah, disinilah pentingnya di bagian deskripsi diri. Dan para penilai itu juga pengen tahu teman-teman minat bakatnya di bidang apa, dan pengalaman-pengalamannya juga disertakan seperti minatnya di bidang A, B, C, kemudian pernah berpengalaman pemenang kompetisi B, D, E, dan juga memiliki pengalaman organisasi, komunitas, volunteer, magang, kegiatan sosial lainnya, dan juga bisa melampirkan pengalaman pribadi yang bisa menjadi motivasi dalam melanjutkan studi atau pengalaman teman-teman dalam presentasi di kelas dan membahas isu A, B, C gitu. Dan poin pentingnya adalah teman-teman bisa menceritakan pembelajaran yang didapat Poin pentingnya adalah teman-teman bisa menceritakan pembelajaran apa yang didapat dan juga kaitannya dengan jurusan yang ingin diambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, juga sebisa mungkin teman-teman memilih pengalaman yang relate dengan jurusan kedepannya. Kan misalnya teman-teman punya banyak banget pengalaman dan kita harus bisa memilih pengalaman yang mana yang lebih cocok dengan jurusan. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Nah, tapi jika teman-teman nggak ada pengalaman yang berkaitan, nggak ada pengalaman di bidang tersebut, enggak masalah sih, teman-teman harus pandai-pandai cari benang merahnya. Misalnya pengen jurusan ekonomi, bisnis, tapi enggak ada pengalaman di bidang tersebut. Nah, misalnya teman-teman pernah ikut komunitas XL Future Leader gitu kan, tentang leadership. Nah, itu bisa dimasukin juga. Jadi kan di bidang bisnis itu juga penting ya, kepemimpinan di segala bidang jurusan itu sangat penting ya, namanya leadership, seperti itu. Dan di bagian ini teman-teman harus bisa mengekspresikan diri tapi tidak terlihat sombong gitu. Jadi harus jelas mendeskripsikan diri tapi ada nilai yang dipetik, dan juga itu menggambarkan minat bakat teman-teman sehingga teman-teman tertarik untuk mengambil jurusan A di perkuliahan, seperti itu. Dan jika teman-teman banyak banget pengalaman, itu jangan sungkan-sungkan untuk mendeskripsikannya dengan baik. Dan bagi teman-teman yang yang menonton video ini misalnya masih masih awal sekolah, misalnya masih SMA kelas 1, nah perlu banget teman-teman untuk ikut banyak pengalaman dan juga berpikir ke depannya pengen jadi apa, sehingga bisa membangun portofolio yang berhubungan dengan jurusan yang pengen diambil, seperti itu. Di paragraf ketiga itu biasanya aku mencantumkan solusi dari permasalahan yang udah dibahas di paragraf 1 tadi, dan juga pentingnya ilmu yang akan ditekuni ketika di perguruan tinggi yang mana dapat berperan dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi harus intro dulu tuh solusi yang ingin ditawarkan, kemudian pandai-pandai mencari hubungan di antara masalah, solusi, dan jurusan yang akan diambil, dan bagaimana jurusan atau matkul dari jurusan itu akan membantu kita dalam merealisasikan solusi itu. Misalnya teman-teman pengen masalahnya itu misalnya di bagian watering gitulah, tentang pencemaran air yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik. Nah, teman-teman sangat itu gelisah tuh dengan masalah tersebut.
Jadi teman-teman itu belum punya ilmu bagaimana cara bagaimana teknologi untuk menyaring air atau menghasilkan air yang lebih bersih. Nah, jadi solusi yang ditawarkan adalah teman-teman pengen ambil matkul A, pengen ambil jurusan A di univ tersebut karena univ itu sangat bagus risetnya misalnya. Dan di sana ilmunya juga ada tentang pengolahan limbah, pengolahan air bersih dan lain-lain gitu. Tapi itu boleh dideskripsikan secara lebih detail tentang masalah, solusi dan cara untuk solve the problem itu nanti di bagian paragraf akhir-akhir. Kemudian di paragraf keempat, teman-teman bisa mendeskripsikan mimpi tentang Indonesia di masa depan. Jadi kita harus bisa menghayal nih, pengen apa ke depannya, Indonesia gimana masa depannya, dan pilihlah impian yang sesuai dengan jurusan dan hubungkan gimana mimpi itu bagian dari penyelesaian masalah tadi dan dapat berkontribusi dengan pembangunan Indonesia, atau hubungkan dengan latar belakang beasiswa ini dan bagaimana teman-teman bisa melihat Indonesia di masa depan. Ya gitulah, pokoknya ini tentang hayalan lah pokoknya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi dengan membuat esai secara langsung. Dan selanjutnya di paragraf 4 atau 5 ini teman-teman terserah ya, bisa digabungin jadi satu paragraf. Poin deskripsi mimpi dan peran bisa digabung jadi satu atau dipisahin paragrafnya, itu sesuai selera. Kalau mau dianggap misalnya ini paragraf 5 ya. Setelah memikirkan masa depan Indonesia dan juga mimpi teman-teman, peran apa yang ingin dilakukan, pengen mengambil peran apa, pengen jadi apa gitu. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita. Terus jelasin gimana pekerjaan itu dapat membantu Indonesia menjadi lebih baik dan bagian dari solusi terhadap masalah yang tadi. Di paragraf ke-6 yaitu mendeskripsikan cara mewujudkan mimpi yang sudah teman-teman hayalkan, yang sudah teman-teman petakan sebelumnya. Itu harus spesifik langkah-langkah yang akan diambil, siapa aja yang terlibat dalam mewujudkan mimpi tersebut, pengen berkolaborasi dengan siapa aja, dan juga boleh menyinggung peran beasiswa dalam mewujudkan mimpi tersebut. Misalnya ada masalah sehingga pemberi beasiswa tidak hanya sebagai pemberi beasiswa gitu, karena misalnya beasiswa talenta tentu memiliki awardee yang keren-keren, profesional di bidangnya. Teman-teman bisa membangun relasi yang baik, dan juga tentu banyak para profesional seperti peneliti, pebisnis, pendidik. Nah, beda lagi kalau misalnya di beasiswa LPDP itu awardee-nya memiliki komunitas yang namanya Mata Garuda. Dan juga dalam mendeskripsikan mewujudkan mimpi harus mencantumkan 5W 1H. Siapa aja terlibat, mengapa, di mana, where-nya ada 2 kali, kapan. Jadi harus ada planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, how, bagaimana cara mewujudkannya. Dan juga mencantumkan hasil yang diharapkan. Terus poin terakhir adalah proofread. Jadi setelah teman-teman menulis esai udah kelar, itu proofread berkali-kali dengan diri teman sendiri, atau teman-teman membutuhkan orang lain, misalnya orang tua, guru, teman dekat, atau pembimbing beasiswa teman-teman, mentor. Jika teman-teman membaca sekali tulisan teman-teman, mungkin merasa puas, wah ini tulisannya udah bagus banget. Ternyata kalau teman-teman baca di 3 hari kemudian itu kayak ngerasa, oh ini masih ada yang kurang nih. Nah gitu, jadi harus ada proofread berkali-kali. Dan jika teman-teman ada pertanyaan apapun tentang beasiswa, penulisan esai yang related dengan study abroad, bolehlah, atau mau nanya kabar juga, boleh DM aku di Aisyah Rifaf Instagram. Atau teman-teman yang pengen lihat update beasiswa terbaru S1, S3, pertukaran pelajar, tips dan trik beasiswa,
dan ada juga yang mau bimbingan beasiswa, dan juga kami rutin mengadakan webinar gratis. Atau teman-teman mau nanya-nanya dulu boleh follow dan DM di Oversea Academy. Aku bakal nyontohin gimana sih contoh nulis personal statement. Mungkin ini gambarnya kasar banget dan banyak kesalahan, jadi maklumin aja ya teman-teman. Oke. Misalnya di paragraf 1, biasanya itu aku mendeskripsikan, bukan deskripsikan sih, tapi lebih si intro diri singkat. Terus masalah yang dihadapi. Jadi aku lebih mulai ke masalah duluan. Oke, saya Aisyah Rifa Fadila, lahir dan dibesarkan di Riau. Kemudian aku ngasih intro dulu tentang Riau. Riau sangat terkenal dengan kebakaran hutan tahunan, banyak korban dari bayi sampai lansia terkena dampaknya, berupa penyakit saluran pernapasan. Terus teman-teman juga boleh banget tuh nampilin data-data yang ada. Jadi juga based on data gitu kita bahasnya. Sorry. Pernafasan. Dan menurut data, laba tingkat kesehatan di Riau sangat rendah, menduduki peringkat 3 di Indonesia. Menduduki tingkat kesehatan dia sangat rendah, peringkat ketiga, peringkat apa ya? Peringkat pertama, peringkat kedua terburuk di Indonesia misalnya. Diperparah lagi dengan sistem teknologi kesehatan yang sangat tertinggal. Misalnya ketika masyarakat kesulitan memperoleh ventilator, nebulizer, ketika serangan asma atau ispa. Beberapa tetangga terkena insiden tiba-tiba yang membutuhkan penanganan secepatnya dengan teknologi tinggi. Namun mereka harus
dioper ke RSPKU, yaitu ibu kotanya Riau, dioper ke JKT. Ternyata juga belum cukup, harus dioper ke luar negeri karena Indo tidak punya teknologi kesehatan yang memadai. Hal ini sangat memprihatinkan karena banyak yang meninggal karena kurang cepatnya penanganan dan harus menunggu lama untuk dioper ke tempat lain. Bisa bilangnya gitulah. Setelah saya teliti, ternyata mayoritas Indonesia mengimpor teknologi kedokteran dan setiap tahunnya menghabiskan anggaran sekitar 2000 M. Dan ini sumbernya adalah Murtini 2020. Jadi teman-teman, sebaiknya disediakan data yang faktual ya, yang sesuai dan dicantumkan juga sumbernya. Hal ini membuat saya ingin menekuni bidang teknik biomedis yang mempelajari kombinasi teknik kedokteran dan disiplin ilmu lainnya. Jadi di sini fokusnya ke masalah yang sedang kita hadapi, baik itu dari personal, pengalaman di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar, baik itu skala nasional ataupun internasional. Kemudian kita masuk ke paragraf 2. Sekali lagi aku ingatin untuk topik per paragraf ini disesuaikan dengan selera masing-masing yang tetap memenuhi poin-poin penting yang harus dicantumkan yang ada di guidebook. Kalau di paragraf 2 ini biasanya aku deskripsikan lebih detail, diri sama pengalaman. Dan poin penting di sini adalah kenapa kamu jadi kandidat terbaik, kenapa kami harus memilih kamu sebagai awardee beasiswa, apa pembeda kamu dari kandidat-kandidat lainnya, apa keunikan diri kamu. Di sini kita harus menonjolkan diri kita juga, pengalaman-pengalaman kita yang related sama future plan kita dan juga jurusan yang kita ambil di university. Untuk intronya aku bikin gini dulu. Tinggal di desa kecil tidak menghalangi saya untuk meraih cita-cita. Sejak SMP saya sudah memiliki ketertarikan dengan teknologi dan hal-hal yang berbau kesehatan. Saya mengikuti komunitas dan kegiatan volunteering ABCDFG sehingga saya lebih mengerti tentang isu-isu kesehatan di Indonesia. Saya aktif
aktif terlibat ekskul, cheer, ikut lomba meraih berbagai penghargaan nasional ataupun internasional di bidang teknologi misalnya ya. Ini masih ngawur-ngawur aja ceritanya teman-teman. Mendapatkan penghargaan di bidang yang sesuai dengan jurusan saya ke depannya. Mengasah kepedulian sosial, leadership dan teamwork gitu. Saya juga ikut magang misalnya, kemudian saya dapat masalah di situ, dan untuk solve masalahnya teman-teman harus ngerti beberapa topik yang sulit dipahami, dan teman-teman sangat bertekad untuk mempelajari topik tersebut, di mana bisa kalian dapatkan dengan berkuliah di jurusan A. Kemudian kalian memilih university A gitu misalnya. Jadi bisa juga masalahnya kayak gitu. Kalian nemuin masalahnya di pengalaman kalian saat magang gitu. Tapi selain magang kalian boleh juga nyantumin pengalaman ikut konferensi. Saya pernah menjadi perwakilan, menjadi representatif Indo. Saya pernah mengikuti modal United Nations dan menjadi Indo di WHO. Mendapat banyak pengalaman isu kesehatan dan menemukan berbagai solusi terhadap masalah gitu. Salah satunya bisa ditempuh dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Sorry teman-teman, banyak typo. Kemudian bisa disinggung juga kecintaan saya akan biologi, teknologi, dan kedokteran membuat saya makin yakin untuk menekuni jurusan teknik biomed ke depannya. Masuk ke paragraf 3. Lalu solusinya apa? Gimana cara mencapainya? Jangan gini dulu deh. Jangan solusi. Oh ya, ilmu. Apa peran ilmu yang akan dipelajari untuk kontribusi atau future plan? Untuk tahu ilmu-ilmu berarti mata kuliah kan.
Berarti kalian harus reverse ke jurusan, kenapa ngambil jurusan itu. Terus kenapa juga ngambil university itu, kenapa nggak university lain, apa aja keunikan dan benefit yang kalian dapatkan dengan mempelajari course-course di university spesifik tersebut untuk future plan kalian ke depannya. Sarah berharap suatu saat dapat berkontribusi di bidang teknologi kesehatan ini. Langkah awal yang saya lakukan yaitu mendaftar di Universitas Columbia, Kanada, dan diterima di jurusan teknik biomedis. Saya sudah lama mengidamkan untuk berkuliah di Kanada karena sangat unik dibandingkan Eropa ataupun daerah lainnya ataupun yang lainnya, karena A, B, C, D, E, F, G yang terjelasan. Kemudian setelah itu juga bahas kenapa harus univ itu. Oke. UBC merupakan salah satu universitas riset terbaik dunia dengan peringkat dunia Kanada. Harus disertai menurut KIAS World Ranking 2021. UBC teknik biomedis. UBC merupakan sangat terkenal di merupakan salah satu jurusan favorit di UBC. Dengan banyak lulusan terbaik yang tersebar di seluruh dunia. Teknik biomed UBC memiliki courses imaging dan processing yang dilengkapi dengan AI, Artificial Intelligence, yang sangat menarik minat saya dalam pengembangan citra MRA. Ini aku ngasal-ngasal aja ya. MRA dan lain-lain yang sulit saya dapatkan jika berkuliah di Indo, yang kebanyakan
berfokus di bidang instrumentasi saja. UBC memiliki fasilitas yang sangat memadai, lab diakui Inter, serta beberapa profesor di sana. Jadi rujukan belajar di dunia. Aduh, ini aku sangat banget ya. Sebenarnya teman-teman nggak boleh ngarang kayak gini, harus real, jadi harus di riset dulu. Tapi aku ini cuma contohin gimana cara bikin esainya gitu. Selain itu, juga terdapat co-op atau kita sebut dengan internship mulai pada year 2, tahun kedua, sehingga dapat banyak practice skill yang bisa saya terapkan nantinya pada perindustrian teknologi kesehatan Indonesia. Oh ya, aku mau mention dikit, ini kan aku masih asal ya, paragraf 2 itu tentang pengalaman dan kenapa kamu jadi kandidat terbaik dan apa keunikan diri kamu. Bagi teman-teman yang memiliki banyak banget pengalaman, itu dipilih-pilih yang mana yang linear dengan jurusan yang akan teman ambil. Jangan semuanya dimasukin, kemudian jadi terganggu gitu, koheren sama kesinambungan dari cerita yang udah dibikin. Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki pengalaman yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil, jangan berkecil hati dulu, karena aku udah ngasih contoh kan tadi di sesi pertama di tips and trick. Misalnya pengen ngambil jurusan bisnis, tapi pengalamannya di luar bisnis, teman-teman bisa mengakalinya. Pokoknya gitu deh. Teman-teman punya komunitas, ikut komunitas peduli sampah, dapat perhatian dari Pemda, diikuti oleh 1.000 siswa. Sekarang berkembang, terus sampah diolah jadi bahan berapa ton per hari. Kemudian kalian gitulah pokoknya menceritakan kalau kalian tuh udah berpengalaman di bidang pengolahan sampah di lingkungan untuk melanjutkan studi di teknik lingkungan misalnya. Gitu deh pokoknya. Terus yang paragraf 3 udah, kita akan masuk ke paragraf 4. Satu lagi, mungkin yang nonton video ini adalah adik kelas yang masih SMP kali atau masih SMA kelas 1 atau kelas 2, jadi dimaksimalin waktu sekolahnya ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan harus tahu tujuan kalian jurusannya pengen apa sehingga bisa buat planning-planning yang bisa support uh, jurusan yang kalian inginkan, gitulah, bikin line story yang menarik gitu. Paragraf 4 tuh fokus di bidang mimpi Indonesia tentang masa depan. Jadi di sini kita diajak untuk berhayal, memikirkan Indonesia di masa depan akan bagaimana. Jadi ini agak bingung ya. Kayak udah aku bercerita dulu aja, mungkin agak aneh. Saya yakin Indonesia dengan segala kekayaan alamnya, SDM beragam, dan
pemerintah yang mendukung. Salah satunya dengan diadakannya beasiswa talenta ini. Kemudian teman-teman hubungkan dengan tujuan Bea Talenta. Ini ada di guidebook bagian awal-awal, itu di bagian latar belakang. Jadi kalau bisa kalian tuh memiliki visi dan misi yang sama dengan penyelenggara beasiswa talenta. Mungkin salah satunya ya apa ya, membimbing bibit-bibit unggul di Indonesia, karena sebentar lagi kita akan kedapatan bonus demografis di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif, sehingga kita harus memaksimalkan dalam pengembangan SDM yang mana itu bisa sebagai kekuatan atau senjata bagi Indonesia untuk lebih maju pada bonus demografi tersebut. Ya nanti kalian baca-baca lah ya. Kita juga akan menghadapi bonus demografi. Aku lupa tahun berapa, 2040 atau 2035. Dengan harapan bisa memanfaatkan hal itu dengan sebaiknya. Saya yakin kita akan keluar dari keterburukan ini. Aduh, nggak jelas banget. Banyak anak Indonesia kalian yang tak kalah dengan anak gitulah, bingung. Terus banyak dari mereka yang lanjutkan kuliah ke luar negeri dan balik ke Indonesia untuk membangun bangsa. Ini bagi teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri kan, dapat LOE-nya luar negeri, itu bolehlah dibahas-bahas tentang kuliah luar negeri gitu-gitu. Disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Oke, berdasarkan data bla 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 bla, banyak juga yang mencintai teknologi. Aduh, ngawur ya, nggak apa-apa lah. Berdasarkan data, jumlah startup dari tahun meningkat. Ini sumbernya adalah doco.com. Saya yakin dengan semangat membangun negeri, kita bisa bersama-sama akan penguasaan teknologi. Salah satunya di bidang kesehatan. Diharapkan di masa yang akan datang Indonesia bisa memproduksi kesehatan untuk kebutuhan dalam negeri.
peran sebagai eksportir. Karena penguasaan teknologi juga kerap dikaitkan dengan majunya suatu bangsa. Dengan harapan mampu menjadi negara maju dengan sumber daya yang telaten di bidangnya. Mungkin agak ngawur ya teman-teman, karena itu ya mereka mintanya 1.500 sampai 2.000 karakter, itu panjang banget dan menurut aku agak bingung mau ceritain apa lagi gitu. Jadi ya udahlah, apa-apa sebisanya aja. Paragraf 5 itu tentang peran yang akan dilakukan. Jadi mau ngapain? Mau ngambil role sebagai apa? Dimulai dari apa mimpi besar teman-teman. Saya memiliki mimpi untuk mendirikan perusahaan multinasional yang mensuplai teknologi kesehatan yang juga disupport oleh pemerintah, sehingga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan penguasaan teknologi bagi masyarakat Indo, dimana profitnya juga dialokasikan untuk membangun yayasan dan komunitas non-profit, atau kita sebut juga dengan NGO, di berbagai bidang, terutama pendidikan, teknologi, dan kesehatan, yang murni untuk meningkatkan minat, skill, dan perhatian dalam sektor penting tersebut. Paragraf 6 itu tentang cara mewujudkan mimpi tersebut. Teman-teman, jujur yang paragraf 5 ini aku bikin belum spesifik, harus itu spesifik banget, ini apa, gimana contohnya, bagaimana hal yang diharapkan. Tapi ini aku contoh gambarnya aja ya, nggak mungkin dong aku ngetikin 2.000 kata di sini. Ini gambaran gedenya doang, belum spesifik. Dan paragraf 6 itu cara mewujudkan mimpi. Menjadi researchers sekaligus cara mewujudkan
Oke, setelah kita bermimpi, peran yang diambil, setelah kita eh, apa ya, memikirkan masalah, memikirkan potensi yang ada di dalam diri kita, menawarkan berbagai solusi, kemudian memimpikan Indonesia di masa depan dan juga memaparkan mimpi terbesar kita dan memikirkan peran apa yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir tinggal bagaimana sih cara-cara atau langkah-langkah kita dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. Harus diingat lagi ya metode STAR, yaitu specific, measurable, achievable, and time bound. Jadi harus ya spesifik, harus bisa diukur dan dirasa bisa didapat. Ya nggak mungkin dong cita-citanya pengen apa ya jadi terbang bisa menjadi menghilang, nggak achievable sekali. Terus juga time bound. Jadi bisalah dicapai dalam kurun waktu beberapa tahun gitu. Terus ada pun langkah-langkah yang akan saya tempuh, yaitu saya akan memaksimalkan ilmu yang saya dapatkan di sana, aktif dalam internship, student exchange, conference, volunteering, dan kegiatan bermanfaat lainnya di dalam maupun luar negeri dan luar kampus. Selain itu, juga akan meningkatkan relasi yang saya dapatkan baik di dalam, ini diulang lagi ya, kata baik dalam maupun luar. Harusnya nanti kalian dicek lagi biar nggak ada kata-kata yang sama gitu, karena nggak enak dibaca juga. Setelah lulus, plannya adalah saya akan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan sebuah perusahaan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, atau menjadi konsultan, atau berfokus, ya pokoknya yang berfokus di bidang lain-lainnya, atau juga terus saya akan mengambil peran akan biomedical engineer agar saya mendapatkan pengalaman bekerja dan mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari di UBC. Setelah itu, saya akan melanjutkan studi S2 3 ke UK. Karena sembari berkuliah S2, saya akan memulai membangun mimpi besar saya, yaitu membangun perusahaan yang
bekerja sama dengan pemerintah dalam produksi teknologi kedokteran buatan Indonesia dan nantinya dapat bekerja sama dengan RS di Riau maupun di seluruh Indonesia dalam pendistribusian produk. Selain itu, saya juga berharap perusahaan ini bersifat multinasional dalam waktu 10-20 tahun. Jadi ada time bound-nya, perkiraan kita di mana profit yang didapatkan dapat disalurkan untuk membangun komunitas NGO non-profit dan lain yang sudah saya jelaskan di paragraf sebelumnya. Saya harap dengan solusi tersebut menjadi langkah awal bagi Indo untuk memperhatikan penguasaan teknologi kesehatan. Selain itu, juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Ini udah kayaknya tadi. Saya harap harapannya Indonesia dapat mengurangi ketergantungan akan pasokan teksas dari luar dan mulai mandiri dalam memproduksinya. Bagi para pemuda untuk mencintai dan mulai mempelajari teknologi atau apapun bidang yang mereka geluti. Aduh, ini nggak nyambung sih sebenarnya akhir-akhirnya, tapi ya kira-kira begitulah gambarannya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Saya berharap bisa menjadi awardee dari beasiswa. Misalnya namanya beasiswa talenta, ya udah bikin beasiswa talenta. Karena membuat saya lebih fokus belajar. Aduh, ini nggak bagus sebenarnya teasernya, tapi bingung bikin apa, ya udahlah. Terlebih keluarga saya tergolong background keluarganya mampu kurang mampu gitu. Beasiswa ini juga tak hanya sebagai penyedia bea, tapi disinilah kita bisa menemukan keluarga baru
yaitu para worthy Dea talenta yang tentunya memiliki kualifikasi di bidang tertentu. Dengan adanya beasiswa ini, saya bisa meningkatkan relasi seperti awardee, LPDP, PPI kampus, PPI dunia, yang sudah banyak dari mereka sudah nggak efektif di bidangnya. Ada peneliti, pebisnis, dan lain-lain. Masih ini sangat dibutuhkan untuk mencapai future plan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Terus teman-teman harus bikin kesimpulannya sebagai, ini harus dipol-polin ya, sebagai last impression. Oke. Mungkin di sini tadi boleh ditambahin apa ya? Mimpi. Saya akan memperluas relasi dan sepulangnya akan menjadi peneliti di LIPI bidang TechCast. Beberapa tahun kemudian, sekitar 2-3 tahun, saya akan sambil ya gitu. Boleh lagi nih. Jadi teman-teman jangan takut-takut ya bikin future plan jangka pendek, jangka panjangnya, karena meskipun nanti kedepannya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena rencana dari Tuhan seluruh alam tentu lebih baik. Jadi ini untuk esainya aja sih. Terus yang terakhir, jangan lupa bikin kesimpulan ya. Ini nggak aku bikin karena udah pegel banget. Teman-teman harus bikin last impression yang baik buat para reviewer. Karena di awal kita udah ngasih first impression yang baik. Jangan sampai pas di kesimpulan itu ngawur banget isinya. Jadi biar mereka bisa ingat gitu. Oh, inilah the best candidate untuk personal statementnya gitu. Jadi by the way kita udah 1005 kata nulis dan aku pegel banget. Dan mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau banyak typo karena aku udah capek banget. Aku udah nge-record ini udah 2 kali. Udah nge-record tadi udah sampai selesai, ternyata screennya tuh nge-freeze. Jadi nggak bisa gerak-gerak screennya. Jadi recordnya jelek. Oke. Saran aku yang selanjutnya adalah proof, read, proof, read, lagi. Kalau ada apa-apa mau nanya
beasiswa yang lainnya bisa DM aku di IG @aisyah_rifaf. Kalau mau info update dan dibimbing dalam beasiswa, persiapan beasiswa, mau nanya-nanya semuanya lah berkaitan tentang beasiswa, mau uh, dibimbing bikin esai, mau dibimbing TOEFL, IELTS dan segala macamnya, penerjemah tersumpah, bimbingan dapatin beasiswa keluar, bisa banget teman-teman konsultasi aja di DM. Mereka juga sering ngadain webinar gratis tentang beasiswa keluar. Akademi. Gitu deh teman-teman, good luck buat esainya dan selamat mencoba. Dan mohon maaf sekali lagi jika banyak terdapat kesalahan, kekeliruan, dan ini masih kasar banget ya esainya, masih jelek banget. Teman-teman harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan juga bisa mengembangkan ide pokok, itu paling penting sih, dan jangan lupa untuk proofread ke teman-teman yang lainnya. Oke, segitu saja dari saya. Ya teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. And good luck.